juga sejahtera, sejahtera. Fatwa pameriksa walunya. Jadi 7 cara untuk memelihara yang namanya kesejahteraan. Sejahtera itu apanya? Hidup yang pas sayang, pas ayah gitu. Pas butuh, pas nyampak. Tahu nggak? Ngerti nggak semuanya? Ngerti ya? Seperti apa yang harus kita lakukan? Ini dari kitab Nabawala Kala, rekan-rekan sekalian ya. Kitab Nabawala Kala ini menjelaskan seperti ini. Yang pertama, lihat. Jaga hati terus banget gede. Jaga hati berarti kan saya translate di bagian tidak ngerti. Jaga hati dengan semangat yang besar. Kenapa dimulai dari ini? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Oke. Setiap pelaku perbuatan manusia itu tergantung gambaran tujuan atau niatnya. Niat itu sama dengan tekad yang kuat. Oke. Makanya berarti rekan-rekan sekalian, jaga hati ku semangatnya gede. Jaga hati dengan semangat yang besar. Kenapa seperti itu? Karena begitulah semangat yajidu wa yankus, rekan-rekan sekalian, timbul dan tenggelam. Meninggal timbulan Allah, ia mau tenggelamkan Allah. Bahaya, benar nggak rekan-rekan sekalian? Berarti satu hal yang membuat seseorang itu bisa menjaga dia tetap hidupnya itu pas mau, pas ada, pas ingin, pas ada. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Berarti yang perlu jaga hatiku semangat itu gede. Jaga hati dengan semangat yang besar. Untuk siapa? Anda berjuang untuk siapa? Mungkin saat ini di luar sana, di tempat ini ada, masih banyak menghadapi berbagai masalah. Benar? Masalah di rumah tangga, masalah di kehidupan, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan tetangga, masalah dengan siapapun, masalah dengan ajaran atau apapun. Rekan-rekan sekalian, jika kita tidak mempunyai semangat yang besar, kita yang akan kalah, rekan-rekan sekalian. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jaga hatiku semangat begini. Jaga hati dengan semangat yang besar. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, rekan-rekan sekalian ya. Karena kalau kita tidak berjuang untuk orang-orang yang kita cintai, untuk sesuatu yang kita inginkan, itu nonsen. Anda akan lelah. Ya. Kebayang nggak di rumah kita masih ada yang kurang? Kebayang nggak ketika tidur kita masih terganggu, masih pikiran kemana-mana? Schizofren. Schizo itu sama dengan jiwa. Prenia itu terpecah belah, jiwanya itu terpecah belah. Cus mana mending gitu. Cek anggarannya. Seperti itu, rekan-rekan sekalian. Jika sudah tidak terjadi seperti itu, kebayang nggak manusia itu tiang listrik? Benar nggak? Tiang listrik berarti kalau sudah tidak ada masalah, itu tiang listrik. Karena selama manusia mempunyai nyawa, itu dia manusia itu akan bertemu dengan masalah. Seperti halnya tubuh ini dengan insulin. Insulin itu zat pahit, rekan-rekan sekalian. Kebayang gak rekan-rekan sekalian? Seperti halnya sel yang terdiri dari sel atau nukleus. Kemudian setelah itu mitokondria. Setelah itu membran sel. 1, 2, 3. Nah, dalam setiap hari manusia itu melebur selnya ya pada waktu tidur, atau disebut habaan mansurah, peleburan sel total. Sehingga ketika manusia itu bangun tidur di pagi hari, itu namanya makhluk jadi atau makhluk baru. Kenapa demikian? Ketika kita waktu tidur, maka akan terjadi peleburan sel total. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, tidak akan pernah ada peleburan sel total jika tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam inti sel ini.
Bisa dipahami? Nek kalau lunak-lunak udah kebanyakan aja. Benar nggak? Berarti yang diperlukan itu adalah nutrisi. Oke, anggap saja ini nutrisi. Tapi nutrisi ini tidak akan pernah sampai ke dalam inti sel jika tidak memecahkan membran sel ini. Setelah memecahkan membran sel, harus masuk juga ke dalam mitokondria, lapisan kedua dari sel. Baru kalau lapisan kedua dari sel ini sudah tertembus, baru bisa masuk ke inti sel. Tahukah Anda bahwa yang memasukkan nutrisi ini harus diselimuti oleh insulin atau zat pahit? Jika tidak demikian, maka nutrisi ini tidak akan bisa membentak keturunan. Bisa paham rekan-rekan sekalian? Hanya zat pahit, hanya insulin yang bisa membuat membran sel ini pecah, membawa nutrisi dari luar ke dalam, kemudian tembus ke mitokondria, dan kemudian sampailah ke inti sel. Dari sini terjadi pelaburan sel. Nah, di sini ada inti lagi di dalam, sehingga inti ini akan terus berkembang menjadi sel yang baru atau menjadi. Garis besarnya rekan-rekan sekalian, nutrisi ini tidak akan pernah sampai ke dalam inti sel jika tidak ada zat pahit. Begitu dengan kehidupan. Manusia tidak akan pernah tumbuh dan berkembang jika manusia tersebut tidak bertemu dengan tantangan. Jikapun tumbuh dan berkembang, itu mata unkolilan, sifatnya sementara. Bergedak benar. Nah, benarnya tilu poin. Banyak sekarang masuk sultan dadakan banyak. Tilu bulan doang. Sekarang kalau ini awas begitu. Banyak nggak seperti itu? Banyak sekali. Karena kurang zat pahitnya, karena kurang pemrosesannya. Bisa dipahami benar-benar. Jadi beruntunglah bagi rekan-rekan sekalian jika saat ini rekan-rekan sekalian masih bertemu dengan tantangan. Kenapa demikian? Justru karena tantangan itu ada, akan mengantarkan kita pada apa yang menjadi impian kita. Maka berarti apapun tantangan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, semuanya akan menghantarkan kepada pulau cita dari Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Oke rekan-rekan sekalian, berarti pahit itu apa? Insulin, penghantarnya. Pahit gitu loh. Saat itu kita merasa ini pahit, kehidupan itu biasa pahit. Ningali dina rekening masih kena curut ini. Nggak ada, ini nggak ada. Rekeningnya udah nolnya 9 semua minimal. Amin, amin, amin. Kita punya keyakinan dulu, apa ada kenyataan? Ada kenyataan dulu. Keyakinan dulu, baru ada kenyataan. Di zaman Nabi Adam loh, dari zaman Nabi Adam, rekan-rekan sekalian, kenapa Nabi dan Rasul itu diturunkan ke permukaan bumi ini? Kenapa tuh? Karena manusia bermasalah dengan keyakinannya. Harus ada yang menguatkan keyakinannya dengan rangkaian keterangan. Rekan-rekan sekalian. Makanya dari itu, dari dulu sampai pun kiamat rekan-rekan sekalian, manusia akan selalu bermasalah dengan keyakinannya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kuatkan kembali keyakinan kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian melihat saya di tahun 2012, puji tinggalin lagi masih muda. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat anjing bodong, itu lebih berharga anjing bodong dibanding dengan anjing sini, rekan-rekan sekalian. Ya, sudah mau disebut aliran sesat, sudah mau disebut lagi tahu diri, sudah mau disebut hayali dan lain sebagainya. Bayang nggak rekan-rekan sekalian? Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada detik ini jutaan komunitas itu sudah terbentuk. Gak lama ya. Coba bayang 10 tahun itu bukan waktu yang lama ya. Mempunyai teman, saudara jutaan orang gitu loh.
terus melakukan hal yang sama. Dulu juga saya ya, tapi tempatnya di Waduk itu, rekan-rekan sekalian ya, di Waduk itu. Saya dulu di bawah guru saya paling belakang lihat di sini, apa gitu. Di Wastu, di Wastu itu. Baru setelahnya diterangkan di Wastu, ada lain minggu. Di Wastu itu satu istilah. Di Wastu itu adalah mendoakan muridnya. Oke, kenapa harus istilah Wastu? Karena pertama rekan-rekan sekalian perlu dipahami kitab Nabawa datang ke Nusantara ini dari mulai Gunung Padang ya, dari mulai Kampung Baru, kemudian ke Gunung Padang, kemudian ke Tarumanagara. Pada waktu itu dapat masa transisi Hindu ke Buddha. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya. Juina Quran di asmati. Hiasilah bahasa Al-Quran itu dengan bahasa kalian. Maksudnya di situ adalah ketika ajaran ini masuk, ketika kan asalnya Hayatul Fatah ya, namanya itu yang dibawakan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pertama ke Kampung Baru, setelah itu kemudian ke Gunung Padang, dari Gunung Padang kemudian ke hulu Sungai Citarum. Nah di situ bertemu dengan muridnya Eyang Bratadewa. Akhirnya ada satu kesepakatan bahwa bergabungnya antara Hayatul Fatah dengan Sabta Daya Indraga Sampurna, namanya itu adalah Nabawadaka. Kenapa? Karena harus ada penyesuaian biar tidak ada pertentangan pada waktu itu. Tapi isinya, itu nanjurkan atau menegakkan. Itu bakara, yaitu ilmu yang berporos kepada Sang Maha Kuasa. Wa itu wangsit atau petunjuk hidup. Itu dam yang agung atau wibawa besar. Ta itu tangkal satya atau kesetiaan yang mendarah daging. Lara, apagat atau penghalang hidup itu akan terputus. Nanjurkan, menegakkan ilmu yang berporos kepada Sang Maha Khalik Allahu Azza wa Jalla, yang isinya petunjuk hidup atau rangkaian keterangan untuk kita mempunyai wibawa besar, hidup pas, tak akal satya. Syarat itu harus mempunyai kesetiaan yang mendarah daging. Maka lara, maka penghalang hidup itu akan terputus. Oke, rekan-rekan sekalian, dimulai dari hati yang membara, benar nggak? Yang kedua, jaga hati kusu banget, lu gede. Jaga sorak itu bang. Jaga bahasa, tata krama. Jaga gerak, rencana. Jaga arah, botra sawala. Yang keenam, jaga diri supaya teingkar janji. Yang ketujuh, jaga sakawena petunjuk Maha Loh. Oke, ini rekan-rekan sekalian. Yang kedua itu jaga suara kuwirana, jaga suara dengan intonasi. Bayang nggak rekan-rekan sekalian, niat baik tidak selamanya itu berakhir baik. Setuju nggak? Setuju. Jika kita tidak menjaga dengan baik, salah satunya adalah kita harus menjaga suara kita nih dengan intonasi. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang penting, itu berarti harus apa?
Jeda. Harus tegas ya. Intonasinya keras sedikit. Kalau sesuatu yang penting, kalau sesuatu yang sedih, kenapa sedih berorokan itu? Benar nggak rekan-rekan sekalian? Berarti mendayu-dayu. Jadi rekan-rekan sekalian, jaga sholat ulama itu adalah menjaga suara kita dengan intonasi. Benar nggak? Salah maksud iblis. Salah satu faktor keselamatan manusia itu adalah karena manusia itu menjaga lisannya. Banyak orang yang sekarang itu tumbang apapun yang adanya itu hilang karena tidak bisa menjaga suaranya. Benar. Banyak jaringan yang keluar atau banyak apel yang tidak mendengar dan lain sebagainya karena urusan suara. Padahal maksudnya bagus nggak? Bagus. Tetapi karena penyampaiannya kurang bagus, akhirnya nyari HP. Makanya di JM itu bukan tidak kebagian materi ataupun kebagian waktu. Biasanya cacatnya karena suaranya yang tidak sesuai dengan intonasi. Ongkonya tapi sesentak. Tahu nggak? Katanya sayang tapi membentak-bentak. Matching ya. Benar nggak? Makanya jaga suara kuwilamu. Wirah dia. Wirah. Kemudian yang ketiga, jaga bahasa tata krama. Jaga bahasa ini dengan tata krama. Bagaimana kita menghargai kepada yang lebih tua, yang lebih muda, yang sebabadan. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Masa ke orang yang lebih tua nyebut sih, benar nggak? Hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Kenapa sih nggak ngebahas mengenai aplikasi? Rekan-rekan sekalian, jika membahas aplikasi ada Aceh, benar nggak? Ada Umar, ada Rahman, ada Baharis, ada rekan-rekan yang lain. Oke, tapi bagaimana membawakan aplikasi ini? Ya, oke. Yang keempat, jaga gerak berencana. Banyak geraknya itu tidak berencana, benar nggak? Nggak apa-apa sih, nggak direncanakan juga, tapi barbar biasanya kecewa. Kalau nggak direncanakan biasanya kecewa. Tapi pahami apa yang kita tuliskan itu doa kita. Uduli astajibakum, benar nggak? Bersenandung haraplah kalian dengan sungguh-sungguh. Astajibakum, niscaya aku perkenankan. Berarti sama dengan rekan-rekan sekalian, apa yang kita tuliskan dalam rencana tersebut, itulah berarti doa kita yang paling dalam, benar nggak? Jadi doakan apa yang akan kita lakukan dan melakukan apa yang selalu kita doakan. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa ngantuk juga, yang penting mendengarin ya. Karena otak kita benar, otak kita udah otomatis ya, walaupun ngantuk ya gitu ya, saat telinga gini. Nggak akan masuk rekan-rekan sekalian asli ini. Apa-apa, saya juga tahu lah. Oke. Kemudian jaga gerak rencana, ya berarti apapun harus direncanakan jika ingin cepat. Benar nggak? Jika ingin cepat. Kalau mau biasa-biasa, ya biasa-biasa aja, nggak direncanakan juga nggak apa-apa, benar nggak? Tapi kan kita ingin revolusi, benar? Oke. Kemudian jaga arah gotra sawala. Jaga arah kita itu dengan gotra sawala. Gotra sawala itu apa? Koordinasi. Bertanya kepada orang yang tahu sehingga kita tahu arahnya, benar rekan-rekan sekalian. Nanya kan kalau tanya kemana itu bakal kekiliran, benar nggak? Nanyain kontak IM ke kontak terapi yang lain, matching nggak? Nggak bakalan matching. Banyak tuh, jangan sembuh lihat gayo. Itu rekan-rekan sekalian. Oke, jaga diri supaya teringat janji. Jaga diri supaya kita itu tidak ingkar janji. Ada orang yang kita sayangi, pernah di dalam hati kita menjerit, ya Allah, jika saja saya diberi kemampuan, mampukanlah saya untuk menjadikan orang tersebut, anak saya, istri saya, keluarga saya itu orang menjadi bagian dari kebahagiaan hidup ini. Pernah nggak seperti itu? Dan itu rasanya pahit rekan-rekan sekalian kalau melihat ke situ, benar nggak? Apalagi tetangga masih menghina, keluarga masih menghina, kita masih apalagi single parent. Kebayang nggak? Menyakitkan jenderal. Aslinya itu, benar nggak? Apa yang kita lakukan? Fight.
tunjukkan bahwa kita tuh layak diperhitungkan rekan-rekan sekalian. Yang ketujuh, jaga sakabehna ditunjuk numaha weruh. Jaga semuanya, semuanya rekan-rekan sekalian. Ditunjuk numaha weruh dengan ditunjuk dari Sang Maha Khalik. Benar enggak? Jadi apapun kalau kita orang Islam, berarti sama dengan kita itu harus menjadikan Al-Quran itu sebagai hudahnya, sebagai petunjuk dari hidup kita. Atau nyaho, nanya tuh, nyaho berarti. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Oke. Nah ini 7 Sabta Panriks Awaluya. Karena rekan-rekan sekalian, untuk bisa tenaga dalam atau apapun itu tidak akan mendukung. Gak mau jadi duit, coba dikadekan di Gus Rit jadi duit. Tahu Gus Rit? Oh itu ngomongnya. Dikadekan ku salemut, tapi nggak naon itu pas di babelan itu. Kalau dia dulu rekan-rekan sekalian, ketika dia membunuh orang karena kayak membunuh tempe, hack gitu. Rekan-rekan sekalian, tapi paham sekarang. Dia menjadi orang yang luar biasa, orang yang inspirasi banyak orang. Pahami rekan-rekan sekalian ya, bahwa rekan-rekan sekalian adalah orang-orang yang istimewa. Apapun itu, dari manapun itu. Kalau Anda ingin seperti saya tadi, seperti Kang Umar misalkan ya, nah udah ya, kalau ini benar nggak? Memang nggak ngaruh, tapi kebayang nggak kalau kita lihat di depan pasir, maka jadi nilai tambah nggak? Maka jadi nilai tambah. Dan teguh mantra-mantra, benar nggak rekan-rekan sekalian? Olah nafas saja, pasti bisa. Oke? Kalau ada yang belum tahu, tanyakan berarti ya ke pengutang rekan-rekan sekalian. Oke. Clear berarti? Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Yang jelas hari ini sangat istimewa bagi rekan-rekan sekalian. Tidak ada satupun rekan-rekan sekalian yang macet ketika penyaluran energi. Biasanya rekan-rekan sekalian dari 10 itu ada 1 yang macet. Ini mah dari 115 semuanya lancar. Luar biasa. Saya yang kebayang rekan-rekan sekalian hasilnya itu akan besar. Yakini aja dulu, benar nggak rekan-rekan sekalian? Yakin aja dulu. Trust the process, enjoy the journey. Oke. Berarti percaya dulu prosesnya ya. Menikmati perjalanannya. Dalam menikmati perjalanan, inilah berarti yang jadi clue bagi kita. Benar nggak? Begitu rekan-rekan sekalian ya. Jauh berjalan banyak yang dilihat, lama berjalan banyak yang dirasa. Saya menyarankan Anda itu yang pertama. Jauh berjalan banyak yang dilihat. Ketika Anda banyak melihat sesuatu, berarti Anda itu menjadi orang pintar. Benar nggak? Lama berjalan banyak yang dirasa. Ketika orang itu lama berjalannya, dan nyeri silang, nyeri cangkeng, nyeri sukuk. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian ya? Jadi jangan terlalu lama Anda meraih impian Anda itu gitu. Jadi pahami rekan-rekan sekalian, lakukan saja dari cabang ke cabang. Benar nggak? Benar. Coba siapa yang di sini pernah nih memegang yang stroke? Oh, wah banyak habis semua. Terima kasih. Saya tanya, Bapak tahu nggak stroke? Tahu nggak? Bapak siapa namanya? Pasep. Bapak tahu stroke? Dulu. Enggak ya. Kemudian Bapak pegang kan? Bapak belum tahu, tapi Bapak itu memegang. Ada perubahan nggak Pak? Dahsyat kan? Padahal Bapak nggak tahu. Ajaib nggak? Gak dulu nggak bisa Bapak. Benar nggak? Semuanya merasakan itu nggak?
Rasakan itu karena Anda mempunyai keyakinan seperti pasti. Berarti yang harus kita jaga itu adalah keyakinannya, benar nggak? Kalau dulu saya juga tidak tahu apa itu facial paralysis, apa itu myasthenia gravis, apa itu kanker dari dia. Nah, cakap lain seperti mengatakan putar dia. Gitu ini mana gitu di mana saya lakukan di Kalimantan juga tahu. Nah, saya lakukan aja tekan putarnya yang saya tahu, yang pernah diajarkan dan saya bisa gitu. Benar nggak? Lakukan aja itu. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, itu pasti sebetulnya kita bisa memecahkan masalah tersebut jika meyakininya. Berarti begitu dengan rekan-rekan sekalian. Betapa dahsyat nilai keyakinan. Di situ rekan-rekan sekalian, karena keyakinan itu rekan-rekan sekalian, yakin itu bukan hanya percaya, setuju nggak? Karena yakin itu aku bil qalbi, iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan, setuju? Satu kepercayaan yang membentuk menjadi gema di dalam ucapan, diucapkan, diberitahukan, benar? Wa amalun bil arkan, dan mewujud menjadi seluruh laku perbuatan. Lakukan, benar? Benar nggak rekan-rekan sekalian? Baru itu akan fungsional. Oke rekan-rekan sekalian, dari apa yang kita lihat, apa yang kita